Shalom. Hari ini tanggal 10 April 2020, di mana seluruh umat Tuhan memperingati hari kematian Tuhan. Nah, saya ingin menceritakan tentang mimpi saya pada tadi subuh. Mimpi saya itu begini. Dalam mimpi itu saya hendak mengikuti satu ibadah di satu tempat, dan di situ saya melihat mereka sedang sibuk menyiapkan tempat untuk kami ibadah. Mereka menghamparkan karpet bening, yang di dalam mimpi itu saya melihat dan saya mengerti karpet bening itu kira-kira ukurannya setebal 5 mili. Nah, setelah saya memperhatikan karpet yang bening yang mereka sudah hamparkan ini, di ujung karpet di sebelah kanan itu, di bawahnya itu ada, ada kotoran babi. Nah, dan saya melihat, saya rasa jijik sekali melihat itu. Lalu saya segera mengambil sapu ijuk sama daspan, serokan. Kemudian saya mencoba untuk membersihkan, lalu saya sapu kotoran itu, saya masukin ke dalam serokan, mau hendak saya buang. Sementara saya sapu kotoran itu, masukin ke dalam daspan tersebut, di mimpi itu, saudara, saya sangat-sangat muak sekali. Saya sangat jijik sekali melihat kotoran itu. Aduh, mau muntah rasanya. Selama saya hidup ini, baru kali itu saya merasa benar-benar jijik banget ngelihat kotoran itu. Bahkan sampai paginya, saya mau sarapan pun teringat itu, aduh rasanya mau muntah. Bahkan sampai malam, sorenya pun mau makan malam, saya tuh kalau teringat itu rasanya mau muntah, saudara. Nah, saya nggak ngerti persis apa arti mimpi ini, karena jujur saya mau bilang, saudara, saya tidak punya karunia untuk menafsir mimpi. Dan mungkin saudara punya karunia untuk menafsir mimpi. Silakan saudara yang punya karunia untuk menafsir mimpi ini, boleh menafsirnya dengan karunia yang Tuhan sudah taruh dalam saudara. Nah, kaitan dengan ini, Tuhan taruh dalam saya untuk mengingatkan saudara dan saya, ya, supaya di hari-hari terakhir ini, di penghujung daripada akhir zaman ini, saudara, saya tergerak mau ingatkan saudara. Apa yang sudah kita bangun dalam Tuhan saat ini. Hubungan yang sudah kita lakukan dengan Tuhan saat ini. Apa yang sudah kita bangun selama hidup kerohanian kita ini. Mari bersama-sama kita mengintrospeksi diri, ya, mengkaji ulang apa yang sudah kita lakukan selama ini dengan tujuan kita yang sama, yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita merecek kembali, ya, kita koreksi ulang apakah ibadah kita, ya, atau pujian penyembahan kita, ataukah doa kita, ya, yang menyangkut dengan persembahan apapun kita bagi Tuhan, kita mengkaji ulang apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan,
sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, ini ajakan saya buat saudara sekalian. Melalui mimpi saya ini, saya diingatkan tentang ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat Tuhan jijik dengan cara kita. Entah dengan ibadah kita, atau dengan cara kita memuji Tuhan. Saya kurang fasih untuk membuat saudara mengerti, untuk mengkaji apa yang selama ini saudara sudah lakukan untuk sebagai usaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita introspeksi kembali supaya yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah sesuai dengan tuntunan Roh. Karena Tuhan Yesus berkata, karena Allah itu Roh, maka hendaklah setiap orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, saya tidak berkata-kata panjang, tapi satu hal saya mau ingatkan, lakukan yang menurut Tuhan itu baik. Lakukan yang menurut Roh Kudus itu benar. Maka saudara melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan, saudara menyenangkan hati Tuhan. Bertanya dan menyerahkan hikmat hati kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Jangan pakai logika kita, tetapi andalkan Roh Kudus untuk memimpin kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.